Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan ajak bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, hidup kami ingin dibenahi oleh kebenaran firman-Mu. Singkapkan setiap isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami lebih mengerti lagi akan kehendak dan rencana-Mu yang akan Engkau persiapkan atas setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema, tetaplah melekat kepada pokok anggur yang sejati. Yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5, ayat ini menggambarkan hubungan yang tak terpisahkan antara Yesus sebagai sumber kehidupan rohani dan kita sebagai pengikutnya yang harus terus melekat kepadanya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tetap terus terhubung dengan Yesus agar hidup kita berbuah dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 3 poin penting yang dapat saya bagikan buat kehidupan kita semua. Poin yang pertama, Yesus adalah sumber kehidupan rohani. Seperti pokok anggur memberikan kehidupan kepada ranting-rantingnya, demikian pula Yesus adalah sumber kehidupan rohani buat setiap umatnya. Tanpa hubungan yang erat dengan Yesus, kita akan kering dan tak mampu berbuah. Hidup kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus yang berasal dari hubungan intim dengan Yesus. Ini berarti kita perlu menghabiskan banyak waktu untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Baik itu di dalam doa, mempelajari firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup tanpa Yesus adalah hidup yang sia-sia. Karena di luar Dia, kita tidak mampu melakukan apa-apa yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tantangan kehidupan seringkali membuat kita tergoda untuk bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk terus mengandalkannya sebagai pokok yang terus memberi kehidupan. Poinnya yang kedua, tinggal di dalam Yesus membawa buah yang berlimpah-limpah. Tinggal di dalam Yesus berarti hidup kita akan dipenuhi oleh buah-buah roh, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil Galatia, pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kehidupan kita yang berbuah bukan hanya membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Melalui kehidupan kita yang berbuah, nama Tuhanlah yang terus kita permuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Buah yang kita hasilkan bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi karena kita tinggal di dalam Kristus dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Buah-buah ini adalah bukti nyata dari kehidupan yang melekat pada pokok anggur yang sejati. Poinnya yang ketiga, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berdampak kekal. Kekuatan manusia terbatas, tetapi dalam Yesus segala sesuatu mungkin, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus terus memperbarui iman kita dan menolak untuk bergantung pada diri kita sendiri atau dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap setia, melekat pada pokok anggur, karena hanya dengan begitu hidup kita dapat berbuah lebat. Dunia sering menawarkan jalan-jalan yang sepertinya menarik, tetapi tanpa Yesus, jalan itu tidak akan membawa kepada kehidupan yang sejati. Hanya melalui Yesus kita bisa memiliki akses kepada kehidupan yang kekal dan hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Hidup kita sebagai orang percaya harus selalu melekat pada Yesus sebagai sumber kehidupan yang sejati bagi kehidupan setiap umatnya. Tanpa hubungan yang intim dengan Dia, kita tidak akan dapat berbuah dan hidup kita akan sia-sia. Mari kita terus tinggal di dalamnya, berbuah lebat dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga hubungan kita dengan Kristus setiap hari dan tidak pernah melepaskan diri darinya. Hanya dengan tinggal di dalam Dia, kita dapat mengalami hidup yang berkelimpahan dan menjadi alat bagi kerajaan-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa untuk doa pelepasan dan doa mujizat kesembuhan atas kehidupan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengarkan siaran ini, setiap roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh keterikatan dengan hal-hal gaib, hal-hal spiritual yang bukan daripada Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, bebaskan, lepaskan setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap belenggu-belenggu iblis yang mengintimidasi setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, yang mereka mulai bermalas-malasan untuk membaca firman Tuhan, bermalas-malasan untuk berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, roh-roh itu kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati setiap umat-Mu, supaya umat-Mu mendengarkan siaran ini, mereka terlepas, terbebas di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus,
buat setiap umat kepunyaan Tuhan yang pada saat hari ini mendengarkan siaran langsung ini. Mereka mengalami sakit, yang lumpuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, bahkan yang lumpuh pun berjalan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Yang sakit komplikasi, yang terawat di dalam rumah sakit, Tuhan jamah anugerah-Mu Engkau nyatakan, mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga yang sakit komplikasi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur darah Yesus mereka terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Dan kami akan ajak saudara-saudariku semua umat Tuhan untuk berdoa buat keselamatan jiwa kita masing-masing dan untuk berdoa ucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui dan percaya bahwa aku memerlukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampunilah segala dosaku dan masuklah dalam hatiku. Aku percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi keselamatanku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Dan masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu kepada kami. Terimalah syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kalau saudara-saudariku terberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, saya minta dan saya memohon kepada saudara-saudari semua umat kepunyaan Tuhan untuk mendukung kami lewat subscribe, like, dan share ini halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya yang berlimpah-limpah untuk kehidupan kita semua. Amin. Yang rindu untuk didoakan secara khusus bisa hubungi via email lewat admin kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan tinggalkan nomor telepon Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semuanya. Admin kami akan menghubunginya dan kami akan mendukung di dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.